Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyuman Aditya dengan NIM S1S1222057 dari kelas B. Kali ini saya akan membuat video tentang analisis galat. Nah, di sini pembahasannya ada dua, yaitu yang pertama analisis galat dan yang kedua itu sumber utama galat numerik yang dibagi ke dalam tiga, yaitu galat pemotongan, galat pembulatan, dan galat total. Nah, di sini yang pertama yaitu analisis galat. Nah, galat atau biasa disebut error dalam metode numerik adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya atau nilai eksak dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik atau nilai hampiran atau perkiraan. Jadi, galat itu merupakan selisih antara nilai sebenarnya atau nilai eksak yang diperoleh biasanya dengan metode analitik dikurangi dengan nilai hampiran yang biasa didapatkan dari metode numerik. Rumusnya seperti ini, yaitu galat sama dengan A, yaitu sebagai nilai eksak dikurangi dengan A atau P, yaitu nilai hampiran atau perkiraan. Nah, itu adalah yang disebut galat. Nah, galat dibagi beberapa macam, yaitu di sini ada galat mutlak, adalah galat yang ketika tanda galat positif atau negatif tidak dipertimbangkan. Jadi, kita menggunakan notasi mutlak. Jadi hasil dari galat tersebut selalu positif. Itu ditandai dengan tanda mutlak seperti ini. Jadi kita kurung hasilnya dalam tanda mutlak. Nah, kemudian ada galat relatif, yaitu adalah perbandingan besar galat mutlak dengan nilai eksak. Galat relatif digunakan untuk mengatasi interpretasi nilai galat, maka galat harus dinormalkan terhadap nilai eksaknya. Nah, di sini untuk rumusnya itu galat relatif sama dengan galat mutlak dibagi dengan nilai eksaknya. Jadi inilah cara untuk mencari galat relatif. Kemudian ada galat hampiran. Nah, di sini kadang dalam praktek kita tidak mengetahui nilai sebenarnya atau nilai eksaknya, sehingga galat harus dinormalkan terhadap nilai hampiran, sehingga disebut galat hampiran. Nah, galat hampiran ini bisa juga dinyatakan sebagai perbandingan besar galat mutlak dengan nilai hampiran. Nah, rumusnya yaitu galat hampiran sama dengan galat mutlak dibagi dengan nilai hampiran. Nah, selanjutnya contoh soalnya di sini. Nah, seseorang anak melaporkan panjang kawas 99 cm, padahal panjang sebenarnya adalah 100 cm. Hitunglah galat relatif hampiran. Di sini galatnya yaitu cara menghitungnya itu nilai mutlaknya yaitu nilai eksaknya itu 100 cm dikurangi dengan nilai hampirannya itu 99 cm. Galatnya yaitu 1 cm. Kemudian galat mutlaknya yaitu kita tinggal kurung menjadi kurung dalam notasi mutlak. Jadi hasilnya adalah positif 1 cm. Kemudian galat relatif yaitu kita bagi galat mutlaknya dengan nilai eksaknya yaitu 100. Jadi 1 bagi 100 yaitu 0,01. Kemudian galat hampiran kita bagi nilai mutlaknya, galat mutlaknya dibagi dengan nilai hampirannya yaitu 99. Jadi hasilnya adalah 0,01001. Itu adalah materi tentang analisis galat. Kemudian materi yang kedua itu sumber utama galat numerik. Dibagi ke dalam tiga, yaitu galat pemotongan, galat pembulatan, dan galat total. Di sini galat yang pertama itu yaitu galat pemotongan. Nah, galat pemotongan adalah kesalahan yang terjadi saat formula matematika yang kompleks digantikan dengan formula yang lebih sederhana. Ini sering terjadi dalam metode numerik, seperti saat menggunakan deret Taylor untuk menghampiri fungsi. Nah, deret Taylor adalah deret yang tak terhingga. Nah, dan untuk menghampirinya, deret ini dipotong pada suku tertentu yang menghasilkan galat pemotongannya. Contohnya, di sini kita menghitung hampiran fungsi cos X dengan bantuan deret Taylor di sekitar X dengan 0.
Nah, di sini yaitu cos X sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 dibagi 2 faktorial dan seterusnya. Di sini bisa tak terhingga. Jadi, kita hanya potong sampai dengan orde ke 6. Nah, deret Taylor fungsi cos X sebenarnya tidak terhingga, namun untuk keperluan praktis, deret tersebut kita potong sampai suku orde tertentu, misalnya sampai suku orde ke-6. Jadi, ini kita potong sampai dengan suku orde ke-6. Seperti pada contoh di atas, kita melihat bahwa menghampiri cos X dengan deret Taylor sampai suku berderajat 6 tidak memberikan hasil yang tepat. Galat pada nilai hampiran diakibatkan oleh pemotongan suku-suku deret. Nah, jumlah suku-suku selanjutnya adalah setelah pemotongan merupakan galat pemotongan untuk cos X. Jadi, nilai setelah orde ke-6 ini disebut dengan galat pemotongan. Kita dapat menghampiri galat pemotongan ini dengan rumus suku sisa, yaitu Rn X sama dengan X dalam kurung X dikurang X0 dipangkatkan dengan N plus 1 dibagi dengan dalam kurung N plus 1 faktorial dikali dengan F dipangkat N plus 1 dikali C. Yang dimana X0 kurang daripada C kurang dari pada X. Nah, pada contoh cos X di atas, untuk Rn-nya itu R6 dalam kurung X dengan X pangkat 7 dibagi 7 faktorial cos C. Nah, nilai Rn yang tepat hampir tidak pernah dapat kita peroleh. Karena kita tidak mengetahui nilai C sebenarnya, terkecuali informasi bahwa C terletak pada suatu selang tertentu. Jadi, nilai Rn ini, nilai tepatnya kita tidak bisa peroleh. Lanjut, yang kedua yaitu galat pembulatan. Nah, definisi galat pembulatan yaitu galat yang timbul karena keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real dengan jumlah digit atau bit yang terbatas. Nah, bilangan real yang panjangnya melebihi jumlah digit atau bit yang dapat dipresentasikan oleh komputer akan dibulatkan ke dalam bilangan terdekat. Nah, itu adalah galat pembulatan. Contohnya di sini 1/6 sama dengan 0,16666 tak terbatas atau 6-nya ini banyak sekali sehingga kita bulatkan menjadi 0,166667. Nah, itu adalah contoh galat pembulatan. Ada juga 1/10 di sini hasilnya panjang sekali berbentuk biner dipresentasikan dalam jumlah bit yang terbatas dalam komputer. Nah, di sini yaitu dalam galat pemotongan adalah ada angka bena atau significant figures. Angka bena adalah angka bermakna, angka penting atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Di sini contohnya yaitu 43,123 memiliki 5 angka bena yaitu 43123. Di sini cara untuk menentukan angka bena itu dengan cara melihat angka yang bukan 0 pertama kali dalam bilangan desimal tersebut. Di sini misalnya 0,1764, berarti kita hitung dulu, kita menentukan angka benanya dari angka 1. Jadi angka bena dalam 0,1764 ini ada 4, yaitu 1764. Kemudian sama juga dengan contoh di bawahnya ini. Misalnya pada angka desimal 270,0090, nah, kita memiliki 7 angka bena. Jadi angka 0 yang diapit oleh angka bilangan real ini, ya angka bukan 0 dihitung sebagai angka bena. Terkecuali di depan angka yang bukan 0, seperti 0,0090. Dia memiliki 2 angka bena yaitu 9 dan 0. Nah, di sini yang ketiga yaitu galat total. Nah, definisi galat total yaitu galat akhir atau galat total atau pada solusi numerik merupakan galat jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Jadi, galat total ini kita jumlahkan antara galat pemotongan dan galat pembulatan. Sini contohnya itu cos 0,2
galat pemotongannya itu 1 dikurang 0,2 kuadrat bagi 2 ditambah 0,2 pangkat 4 dibagi 24. Sedangkan galat pembulatannya itu 0,9800667. Jadi setelah kita hitung galat pemotongannya, kita bisa bulatkan hasilnya yaitu dengan galat pembulatan. Nah, galat pemotongan timbul karena kita menghampiri cos 0,2 sampai suku orde 4. Sedangkan galat pembulatan timbul karena kita membulatkan nilai hampiran ke dalam 7 digit bena. Jadi kita bulatkan dalam 7 digit bena disebut galat pembulatan. Sedangkan saat kita menghitung hampiran dari cos 0,2 itu disebut dengan galat pemotongan. Nah, sekian materi tentang analisis galat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.